Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad, a'inna ya rabbana ala tiba'i sunnatihi واخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت. حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا حفص ابن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال dari Jabir an abihi dari ayahanda beliau qala beliau berkata dakhaltu 'ala nabi, aku masuk ke tempat baginda Nabi. Fara'aitu 'indahu dubba'a, aku melihat di hadapan baginda Nabi ada dubba. Kemarin makanan dari jenis pohon yang tak berpohon, semacam pohon-pohonnya kayak pohon semak, dubba kayak labu semacam itu. Yuqatta'u, lagi dipotong-potong. Fakultu, kemudian aku bertanya, ma hadza, ini apa? Maksudnya sudah tahu, tanya maksudnya untuk apa ini? Ma hadza, ini apa? Beliau menjawab, nukathiru bihi ta'amana, untuk memperbanyak makanan. Jadi ada tambahan dubba'ah, jadi makanannya menjadi semakin banyak. Yang Imam Tirmidzi menghadirkan hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sering makan dubba. Jadi senang dengan makan dubba. Qala Abu Isa wa Jabir hadza wa Jabir bin Tariq wa yuqalu ibn Abi Tariq wa huwa rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la na'rifu lahu illa hadzal haditsil wahid. Jadi Jabir ini meriwayatkan hanya satu hadis ini. Wa Abu Khalid, adapun Abu Khalid ismuhu Sa'ad. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Yang mana ini? An Malik bin Anas, dari Qutaibah bin Sa'id, an Malik, dari Malik bin Anas sahibul madhab, an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhata annahu sami'a Anas bin Malik, mendengar daripada Sayyidina Anas bin Malik yaqulu, beliau berkata, anna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khayyat namanya tidak disebutkan. Khayyat tukang jahit. Ibnu Hajar mengatakan lam akif ala ismihi, katanya namanya tidak ditentukan. Da'a Rasulullah li ta'amin sana'ahu, mengundang baginda Nabi untuk menghadiri makanan yang dibuatnya untuk Rasulullah. Qala Anas, kemudian Sayyidina Anas, fa dhahabtu ma'a Rasulullah, aku pergi bersama Rasulullah ila dzalika ta'am, ke tempat makan tersebut. Wa qarraba ila Rasulillah khubzan min sya'ir. Wa qarraba, kemudian mendekatkan khayyat tadi ila Rasulillah, kepada Rasulullah, khubzan, khubus semacam roti, min sya'ir, dari gandum. Wa maraqan, dan kuah, fihi dubba, di dalam kuah tersebut ada labunya. Wa qadidun, dan juga di dalamnya ada daging yang dikeringkan. Kalau bahasa kita dendeng, daging kering. Qala Anas, dan Sayyidina Anas berkata, ra'aitun nabiyya tatabba'ud dubba'a, dan aku perhatikan Nabi mencari-cari yang namanya dubba, labu tersebut. Hawala qas'ata, di qas'ah itu wadah nasi, kayak nampan begitu, cuman kalau qas'ah lebih gede. Qas'ah itu mencukupi untuk
sampai 10 orang qas'ah. Al-qas'ah, wadah. Ada qas'ah pakai fathah qobnya. Kalau khizanah pakai kasrah. Jadi ada dalam bahasa Arab ada keunikan. La tukassiril qas'ata wa la taftahil khizanata. La tukassir al-qas'ata wa la taftahil khizanata. Maksudnya jangan kau kasrohkan qas'ah, jangan kau fathahkan khizanah. Kan ada orang bacaan khazanah, la khizanah. La tukassir al-qas'ata. Jangan kau kasrohkan, tapi maknanya juga jangan kau patahkan, jangan kau pecahkan qas'ata. Wala taftahil khizanata. Jangan kau fathahkan khizanah, jangan kau buka lemarinya. Itu maknanya. Cuman sebetulnya itu untuk menjaga harokat. Kalau khizanah pakai kha yang dikasroh. Kalau qas'ah dengan qaf yang di fathah. Al-qas'ah. Falam azal uhibbu ad-dubba'a min yaum idzin. Sayyidina Anas berkata, mulai dari itu aku jadi senang namanya dubba. Karena aku lihat Nabi senang, aku jadi senang. Mahabbah yang ada di dalam hatinya menjadikan dia berselera dengan selera yang dicintainya. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah bin Syaibin wa Mahmud bin Ghailan qalu, mereka semua bercerita, haddatsana Abu Usama an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Qalat, Sayyidah Aisyah bercerita, kana an-nabiyyu, ada baginda Nabi itu, yuhibbul halwa'a wal asala. Halwa adalah segala makanan yang diberi manis, yang ada manisnya, wal asala, dan asal. Jadi makanan yang dicampur manis, ada mempenggurih, bukan manis-manis amat. Wal asala, dan madu. Jadi Nabi senang makanan yang dikasih manis agar gurih. Wal asala, dan Nabi senang dengan madu. Haddatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala an Ibnu Jurayj akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Umma Salamah akhbaratmu, sesungguhnya Ummu Salamah memberikan tahu kepada Atha bin Yasar. Annaha, sesungguhnya Sayyidat Aisyah, Sayyidat Ummu Salamah, qarabat mendekatkan ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamban masywiya. Jamb itu adalah daging kambing yang di bawah. Kalau kambing itu kan punya ketiak, mungkin itu ya, bagian ini sampil ya. Daging paling gurih yang bertulang-tulang itu gurih di bagian kambing sini. Kalau ini tangannya kambing ya di sini ya. Jamb. Masywiyan, dipanggang. Lagi puasa ya. Bayangin enak ya. Daging panggang ngepul gitu ya. Fa akala minhu, dan Nabi makan daripada daging panggang tersebut. Tsumma qama ila sholati, kemudian Nabi langsung melaksanakan salat, wa ma tawaddaa, dan tidak berwudu. Ini yang diambil oleh jumhur ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i, bahwa makan daging yang kesentuh air, kesentuh api, dipanggang tidaklah membatalkan wudu. Dan memang ada sebagian mazhab yang mengatakan bahasanya wajib wudu dari mamasathun naru, dari apa yang kena api ya, kepanggang bakar itu. Baik, tapi jumhur mengatakan tidak. Jadi kalau kita makan daging yang sudah dimasak ya enggak wajib wudu. Baik, Nabi pernah makan juga ini. Alhamdulillah kita juga pernah makan ya. An Qutaibah, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ibnu Lahi'ata, an Sulaiman bin Ziyad, an Abdullah bin Al-Harits qala akalna, dari Sayyidina Abdullah bin Al-Harits, beliau berkata, akalna, kami makan ma'a Rasulillah, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shiwa'an fil masjid. Shiwa itu adalah daging yang dipanggang, namanya shiwa. Laham mashwi namanya shiwa. Shiwa, Nabi makan daging yang sudah dipanggang di masjid. Ini juga menunjukkan bahwasanya makan di masjid tidak haram asalkan kita bisa menjaga kebersihannya. Tapi bukan sebuah kesunahan. Sebab Nabi mengatakan masjid bukan untuk ini itu, tapi hanya untuk zikir dan sholat. Di saat Nabi ternyata makan untuk menunjukkan bahwa kalau seandainya dalam keadaan mungkin kita iktikaf atau apa, makan. Bukan berarti kita dari rumah tiba-tiba makanan dibawa ke masjid, begitu bukan. Karena kita tinggal di masjid, maka makan di masjid enggak apa-apa. Nabi melakukan ini di bayanil jawas, untuk menunjukkan bahwa saya memang tidak diharamkan.
Dengan catatan bisa menjaga kebersihan daripada masjid itu sendiri. Haddatsana Mahmud bin Al-Ghailan. Haddatsana Waqi' wa haddatsana Mis'ar. An Abi Sakhrata. Jami' bin Shaddad ibn al-Mughirah an Abdullah ibn al-Mughirah ibn Syu'bah. Qala Mughirah ibn Syu'bah, Al-Mughirah ibn Syu'bah berkata, Dhiftu ma'a Rasulillahi. Dhiftu ma'a Rasulillahi. Aku menjadi tamu bersama Rasulullah. Dzata lailatin, di satu malam. Fa'utiya bi jambin masywiyin, kemudian didatangkanlah yaitu tadi daging dari sampil yang panggang. Tsumma akhadha syafrata, kemudian baginda Nabi mengambil pisau, faja'ala yakhuzzu, kemudian sambil memotong-motong daging tersebut. Fakhazzali, kemudian dipotongkan untukku biha, dengan syufrah tersebut, minhu, daripada masywi. Jadi Sayyidina Nabi mengambil pisau dipotong-potong. Nah, ini termasuk disunnahkan bagi yang paling tua, yang paling berwibawa, yang paling dihargai itu yang membagi-bagi. Sebab apa? Yang lain pada takut ngambilnya. Jangan dipegang sendiri, dimakan sendiri. Maka ini yang gede, yang paling besar, yang paling tua, itu membagi, motongin, dibagi-bagi begitu. Dan Nabi melakukan itu. Kalau Nabi tidak memotong, tidak ada yang berani mengambil nanti. Qala, kemudian berkata Mughirah bin Syu'bah bahwasanya faja'a Bilalun, kemudian Bilal datang. Yu'dhinuhu bis-sholati, memberitahu akan mengajak salatnya. Fa'alqa syafrata, kemudian Nabi meletakkan pisaunya. Faqala malah, apa-apaan ini Bilal? Taribat yadah. Taribat yadah itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Taribat yadah. Kenapa kok begitu? Bukan kutukan untuk Bilal. Karena Nabi hanya menunjukkan yang terbaik. Qala, dan Sayyidina Mughirah bin Syu'bah bercerita, kana syaribuhu, Sayyidina Bilal itu kumisnya, syaribuhu qad wafa, panjang. Faqala lahu, kemudian Nabi berkata kepada Bilal, aqussuhu laka an siwa ala siwakin, aqussuhu ala siwakin. Kemudian Nabi berkata, aqussuhu laka, aku kepanjangan kumisnya. Maka disunahkan untuk merapikan kumisnya. Sehingga khilaf apakah qas atau halak. Qas itu hanya dirapikan saja, apa halak dihabisin begitu. Dari ini adalah dirapikan, kumisnya dirapikan, semuanya boleh dibersihkan. Kecuali jenggot. Aku potong laka untukmu wahai Bilal. Bilal, kumismu panjang. Tak potong ala siwakin. Ala siwak itu begini maksudnya. Siwaknya ditaruh di kumis, baru lebihnya dipotong begini. Maksudnya jangan panjang, ukurannya ukuran siwak, tempelin siwakmu. Baru yang lebih kau potong begitu. Aqussu laka ala siwakin, aqussa ala siwakin, atau kau potong sendiri. Dari sini ada hikmah luar biasa bahwasanya baginda Nabi ngajarkan kepada kita, kalau lagi makan, apalagi kita lagi bertamu di rumahnya orang, jangan menawarkan sholat. Kasihan yang masak, takut dingin makanannya. Bahkan kalau lagi makanan hidangan ada di tempat, sholat adalah, apalagi waktu syiddatut tawaqan atau sangat lapar, itu menjadi makruh. Nabi tidak senang, lagi makan, lagi nyenengin tuan rumah, tiba-tiba Bilal ngomong ajak sholat. Nggak adab seperti itu. Nggak seharusnya seperti itu. Biar senang tuan rumahnya, kita makan. Waktu sholat masih ada panjang. Nah, ini kadang-kadang mengatakan kalau kita bertamu di rumahnya seseorang, ternyata hidangan makanan sudah ada, jangan ente, mohon maaf saya mau sholat dulu awal waktu. Menunjukkan kalau ente tambah tidak berilmu. Senangkan dulu karena makanan, mungkin ada makanan yang dingin, mungkin takut lalat datang dan sebagainya. Hormati yang menyajikan makanannya, makan. Sholat dulu, kayaknya. Masya Allah mau sholat. Padahal waktu sholat dia ingin makanannya. Wah Allah, lapar banget nih. Termasuk adab, sebagian beragama tidak menggunakan adab.
Jadi sampai kasihan. Bahkan ada masalah puasa juga. Seorang murid datang ke rumah gurunya. Guru ingin menyenangkan dia. Puasa Senin Kamis, puasa sunat. Maaf Ustadz, Kiai, saya lagi puasa. Ya Allah, innalillah. Kiainya hanya senyum saja, ya Allah. Santriku tidak pinter-pinter. Dimasakin, maksudnya biar seneng. Puasa. Sama ke rumah ibundanya. Puasa. Bahkan tanya ke ibunya kalau kita kunjung ke ibu kita. Beliau membuatkan makanan, kita lagi puasa sunnah. Ibu, saya puasa, lanjutkan atau tidak? Kalau perlu tidak usah ngomong kalau puasa, batalin saja makan dengan ibunda. Sudah enak, pahalanya dapat, makanan kenyang, kan gitu. Ini lagi makan, Bilal ngasih tahu, Yu'din itu beritahu sholat ya Rasulullah. Disatukan kan? Iya, masih malak ya Bilal. Apa-apaan Bilal? Maksudnya kita lagi makan, nyenengin tuan rumah, ente ngajak sholat, ya ntar dulu. Kecuali waktunya sudah mepet. Waktunya sudah mepet, takut keluar dari waktu. Ini adalah pendidikan di saat makan. Senangkan ya, senangkan orang tuamu. Kemudian masalah merapikan kumis, jangan sampai kumis itu ada ya panjang banget bisa diputer-puter gitu. Apa namanya itu ya? Ya dirapikanlah kumis, jangan panjang-panjang sampai dia ikut makan, itu kan kurang tepat. Baik, kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Musil bin Abdul A'la, haddatsana Muhammad bin Al-Fudaili an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala utiyan nabiyyu bilahmin, didatangkan kepada baginda dari Abi Hurairah. Beliau bercerita utiya didatangkan an-nabiyyu baginda Nabi Muhammad bilahmin dengan daging. Farufi'a ilaihi dhira, kemudian diangkat diambilkan dhira. Dhira itu kikil. Kikil. Wa kana tu'jibu, dan Nabi senang kikil, gurih pertama, dan tidak gampang kenyang-kenyang amat. Kelihatannya makan terus, tapi bisa nyenengin tuan rumahnya, makan gerak terus mulut makan, tapi nggak bikin kenyang-kenyang karena makannya kikil, tidak ada dagingnya. Fanahasa, kemudian Nabi menggigitnya minha daripada dhira tersebut. Jadi Nabi pernah makan dhira. Sehingga Nabi dalam satu riwayat, lau du'itu ilal qura la ajabtuhu, atau la du'itu ilal qura. Kemudian la du'itu ila qira. Qira adalah daging bertulang keringnya. Atau dhira. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar haddatsana Abu Daud an Zuhair yakni ibnu Muhammad ibnu Muhammad an Abi Ishaq an Sa'ad bin Ayyad an Ibnu Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kana nabiyyu, nabi itu yujibuhu dhira, Nabi senang dengan tadi kikil dhira ini. Qala wasumma fi dhirai, dan baginda Nabi itu waktu diracun oleh seorang perempuan Yahudiyah itu di daging dhira ini. Di daging dhira itu adalah ya pokoknya kaki secara utuh lah, bukan ya, termasuk ya ada daging yang bagian atas juga, daging juga ada, dan gurih itu paling enak memang ya. Dan Nabi pernah diracun di situ. Racunnya. Yang dalam riwayat wanita itu akhirnya masuk Islam waktu ditanya, "Kenapa kau racun?" Ya disuruh orang-orang itu. "Lah kok kamu mau?" "Sebab aku yakin kalau memang dia Nabi nggak akan berbahaya. Kalau bukan Nabi ya biar cepat selesai urusan Nabi Muhammad." Jadi dia ada di hatinya ada keyakinan. Sehingga dalam riwayat karena itulah dia juga akhirnya masuk Islam. Dan begitu katanya. Jadi waktu ditanya, "Kenapa kau mau ngeracunin Nabi?" Kalau memang Nabi kan nggak bisa kena. Dan betul Nabi itu waktu makan dhiranya itu ngomong, "Aku ada racunnya, jangan kau makan." Dalam riwayat Jibril ngasih tahu. Riwayat dua, yang satu dhiranya berkata, yang kedua Jibril yang menyebut. Sehingga digabungkan bahasanya, dhiranya ngomong dulu baru Jibril ngasih tahu. Summa diracun Nabi di situ. Baik. Dan tidak ada pengaruhnya kepada baginda Nabi SAW tentang racun. Wa kana yura annal yahud sammahu. Ini atau yara atau Nabi mengetahui, atau yura atau ditunjukkan, diperlihatkan, dilihat orang Yahudi yang meracunnya.
Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Muslim bin Ibrahim an Aban ibn Yazid an Qatadah an Syahr bin Khawshab an Abi Ubaidah qala tabakhtu. Abu Ubaidah itu berkata, tabakhtu lin Nabi, aku memasak untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kidran, kidir itu ya panci yang dari tanah liat. Kidrun. Wa kana yujibuhu dhira', dan Nabi lain senang dengan dhira', dan daging kaki tadi. Wa nawaltuhu dhira', kemudian aku beri kepada Nabi di panci itu kan dhira'. Aku beri satu kaki. Tsumma qala nawilni dhira', ambil lagi. Fa nawaltu, kemudian aku ambil lagi dhira' lagi ada. Tsumma qala nawilni dhira', kasih lagi. Fa qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wa kam lisyahi min dhira'? Kalau kambing itu berapa sih kakinya ya Rasulullah, dhira'nya? Sebab menurut hitungannya sudah habis. Kalau nyembelih kambing satu itu kakinya kan hanya 4 kan gitu. Cuman dia lupa kalau ini dengan baginda Nabi. Kalau seandainya diam saja diambil ya nggak habis-habis dhira'nya. Cuman karena ngomong begitu, berkatalah Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, demi Allah, lau sakatta, kalau kau diam, la nawaltani, niscaya kau akan bisa memberikan kepadaku adh-dhira'a, dhira' ma ta'autu, sesuai dengan aku minta. Nah, ini termasuk mukjizat, sehingga orang tersebut lupa kalau ini dengan Nabi, sehingga dihukum oleh Allah dengan apa? Tidak bisa melihat kemukjizatan Nabi. Padahal kalau dia terus langsung sambil khusnudon, Nabi yang ngomong, dan itu tidak suudon. Sahabat ini tidak suudon, hanya sudah waktu itu terlena. Tiba-tiba, ya Rasulullah, kakinya ada berapa sih kambing satu? Nah, Nabi mengatakan, kalau kau diam, niscaya kau akan bisa mengambil terus tanpa habis. Sehingga gara-gara dia bertanya, oleh Allah tidak diberitahu kemukjizatan Nabi. Sehingga selesai kisahnya. Seandainya dia mengambil atau terlintas di hatinya, wah ini Nabi, mesti tenang, ambil, nggak habis-habis. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani haddatsana Yahya ibn Abbadi ibn Fulayh an Fulayh ibn Sulaiman qala haddatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahhab ibn Yahya ibn Abbad ibn Abdullah bin Zubair, dari Sayyidina Abdullah bin Zubairi, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, maka nanti dhira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah. Bukan berarti yang namanya dhira' tadi, kaki tersebut itu makanan yang paling disenangi Nabi. Bukan daging yang paling disenangi Nabi. Walakinnahu kana, akan tapi karena baginda Nabi itu la yajibul lahma, Nabi itu memang tidak pernah menemukan daging illa ghibba, kecuali jarang. Artinya, ya bagi Nabi, ya senang Nabi itu memang jarang makan daging. Jadi beliau mensyukuri ya nikmat aja, jarang makan daging kok. La yajidul lahma, Nabi tidak menemukan daging illa ghibba, kecuali jarang-jarang. Wa kana ya'jalu ilaiha, dan Nabi kalau diundang orang diberi makanan, Nabi ya'jal, bersegera untuk menyenangkan. Dan juga wa kana ya'jalu ilaiha, dan Nabi itu kenapa kok ngambil yang langsung ke dhira'nya itu? Ya'jalu ilaiha, Nabi senang ke arah dhira' itu, kenapa? Li'annaha, kata Siti Aisyah, a'jaluha nudjan, paling cepat matangnya. Dan juga masalah selera makan ya perlu dibahas juga sedikit. Orang boleh kok punya hobi makan, selera makan. Yang nggak boleh kan makan berlebihan. Sebab lidah orang biasa dengan kebiasaannya masing-masing. Dengan kebiasaan ini itu. Maka ada orang senang makan ini, senang itu sah. Yang nggak boleh adalah jika makan berlebihan. Mungkin hobi nasi jamblang, oke lah. Ada yang lain satu hobi nasi pecel. Nggak bisa, itu masalah hobi, kesenangan. Yang nggak boleh adalah makan berlebihan. Jadi semenjak disebutkan kisah Nabi senang ini, senang itu tuh bukan berarti lalu kita bayangkan Nabi makannya banyak. Oh enggak. Nabi tidak seperti itu. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Mis'ar. Qala sami'tu syaikhan min fahmin, qala sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah, Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna atyabal lahmi la. Ternyata ada riwayat lain,
Inna atyabal lahmi, paling bagusnya laham adalah lahmudz dhahri, adalah tulang punggung. Daging yang di punggung. Punggung ini ya ini kan iga. Kalau punggung apa? Apa namanya? Rusuknya itu yang banyak tulang ini, kemudian gurih di situ dagingnya. Nabi menyebutkan atyabu lahmi ya di situ. Memang daging yang dekat dengan tulang itu lebih gurih itu. Haddatsan Sufyan bin Waqi', haddatsan Zaid bin Khubab, an Abdullah bin Al-Mu'ammal, an Abi Mulaikata, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala, Nabi berkata, ni'mal idamu al-khallu, sebaik-baik lauk adalah khal. Sudah dijelaskan kemarin, itulah Nabi yang tidak pernah mencaci makanan. Semua dikatakan makanan yang paling bagus, agar senang yang memberinya, agar senang yang menghidangkannya, tidak pernah ingin mengecewakan. Nabi tidak pernah mencaci makanan apapun. Kalau tidak senang cukup ditinggal. Kita ini Masya Allah jauh sekali akhlak. Wah ini kurang, ini tidak enak, ini ha itu ha. Masya Allah, innalillah. Ya Allah. Haddatsan Abu Kuraibi. Ya perlu belajar semuanya. Ya, kita sering kurang ini, kurang itu. Kurang asin, kurang manis, kurang gede, kurang ini, kurang. Masya Allah. Mana akhlaknya Nabi pada kita? Nabi kalau makanan, kalau senang dimakan, kalau tidak ditinggalkan, begitu saja. Semoga Allah mudahkan kita ngikutin Nabi. Begitu mudahnya kita berucap, menyebut akhlak Nabi. Tapi yang susah adalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada hubungannya dengan apa yang ada di hati kita juga, hal-hal semacam itu. Sejauh mana kita yang si Nabi tidak senang pun akhirnya menjadi senang kok. Deba Sayyidina Anas bin Malik. Haddatsana Abu Kurayb, dari Abu Kurayb. Haddatsana Abu Bakar bin Ayyash an Thabit Abi Hamzah al-Thumali an Sya'bi an Ummi Hani, qalat Ummu Hani, dakhala alayya an-nabiy. Nabi masuk ke tempatku. Faqala, dan bertanya, indaka syai', punya sesuatu? Adakah makanan? Faqultu, aku katakan, la, enggak ada ya Rasulullah. Illa khubzun, kecuali roti ya bisun kering, wa khallun, dan cuka. Faqala hati, ada yaknya. Hat, ada mengatakan isim fi'il. Kalau ini hujjahnya hati adalah fi'il. Karena fi'il amr bisa diikuti dengan dhamir muannas muqatabah ini. Hati, yang mengatakan isim fi'il hat. Ini hujjahnya hati. Seperti khudhi. Kata Sayyidah, kata baginda Nabi, hati. Berikan kepadaku. Ma akfara baitun min udmin fihi khallun. Ma akfara baitun fihi min udmin fihi khallun. Sebuah rumah tidak akan kekurangan lauk selagi masih menyimpan khal. Ma'akfara, yang tidak akan sepi, tidak akan kosong. Sebuah rumah min utmin, dari lauk, selagi masih ada khal. Ya maksudnya itu khal itu harus ada. Selagi masih ada khal, jangan berkata enggak ada lauk. Artinya khal bisa jadi lauk, yang kata Nabi sebaik-baik lauk. Haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Amru ibn Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Ash'ari an Nabi, dari baginda Nabi, fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'ami. Ada makanan baru lagi, yaitu tharid. Tharid itu adalah roti, kemudian daging sama kuah. Daging berkuah, ada roti dipotong-potong lalu dicampur. Coba daging, terserah dagingnya apakah kalau di sini mungkin jadi
empal gentong atau apa terserah, soto atau sop atau bikin daging sama kuah, taruh mangkok, anget begitu, mangkoknya yang masih anget, kemudian kau potong-potong roti kau bayanginnya waktu puasa. Aduh, nelen ludah. Itu adalah tharid. Tharid makanan seperti itu. Nabi menyebutkan fadlu Aisyah, keutamaan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah dibanding wanita yang lain itu adalah seperti tharid di antara makanan yang lain. Maksudnya terbagus adalah tharid. Tharid adalah makanan terbagus. Adapun masalah Sayyidah Aisyah ini adalah wanita terbaik di zamannya. Adapun keutamaan wanita telah disebutkan dalam satu riwayat, Nabi pernah menyebutkan wanita-wanita terbaik itu, ya, wanita yang terbaik yang disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara seperti Afdhalun Nisa'i Maryam bintu Imran. Itu nas dari baginda Nabi. Maryam bintu Imran. Kemudian thumma Fatimatuz Zahra, Sayyidat Fatimah. Thumma Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijah. Thumma ini Sayyidat Aisyah. Ini wanita-wanita terbaik. Sesuai dengan urutan. Itulah Allah. Mulia semuanya yang jelas. Itu hanya bisa dijejer seperti itu. Tapi semuanya mulia dibanding kita yang nggak ada apa-apanya kita ini. Baik. Kemudian khilaf antara Sayyidat Zahra, Sayyidat Fatimah Zahra dengan Sayyidah Khadijah Kubra dan lain sebagainya. Maka Sayyidat Fatimah paling unggul dan sebagainya. Yang jelas wanita-wanita mulia semuanya itu. Hadatsana Ali bin Hujur, hadatsana Ismail bin Ja'far, hadatsana Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari Abu Tuwalata annahu sami'a an-nabi sami'a Anas bin Malik, beliau mendengar dari Sayyidina Anas bin Malik yaqul, Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah bersabda, fadlu Aisyah, keutamaan Sayyidah Aisyah ala nisa'i dibanding wanita itu kafadli, seperti unggulnya tharid, makanan tharid dibanding makanan ansairi tu'ami, makanan yang lainnya, maksudnya terbagus. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi menyanjung yang namanya tharid, biarpun tidak secara langsung. Tharid makanan. Kayak ini coba ya sahurnya pakai daging sama kuah sama roti. Kelihatannya kalau orang Asia sini yang biasa makan nasi, makan roti biarpun satu truk seperti belum makan apa-apa. Jadi tetap lapar itu. Betul. Kita waktu pertama di sekolah di Yaman dulu, waktu di sana, pagi itu kan pakai roti. Padahal roti juga masuk ke perut, tapi tetap kayak belum makan, kayak lapar aja itu. Setelah terbiasa baru. Jadi tidak ada makanan kecuali nasi. Nasi. Orang Arab bingung, nasi, siang nasi, malam nasi, pagi nasi, semuanya nasi. Karena kebiasaan, kalau nggak makan nasi, kayak tetap lapar. Tapi bolehlah coba-coba gaya Arab dikit ya, roti. Nanti menunya minta roti sama kuah sama daging. Mau, ya biar mau, tetap ada tambahnya, tambah nasi gitu ya. Ya, nambah nasi nanti. Baik. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaddo'a, berwudu, min thawri aqitin. Nabi SAW makan apa, berwudu, Nabi ini aqid. Aqid itu susu yang dibekukan. Apa ya kalau sekarang mungkin semacam mentega itu dari susu ya itu. Jadi ada namanya aqid, itu susu yang dibekukan, susu dibekukan begitu. Dipanasi lalu membeku, itu aqid. Bergizi tentunya susu. Thawr itu adalah potongan-potongan receh, apa, kriwil-kriwilnya itu. Apa ya? Kalau kerupuk itu di hari raya pertama kan masih banyak, kalau hari terakhir tinggal
Sedikit kecil-kecil, ya itulah maksudnya. Kalau akid utuh gede, tapi sisanya tinggal kecil. Artinya Nabi itu subhanallah, Nabi itu memberikan contoh kepada kita bahwasanya jangan ada ditinggalkan. Bahkan keberkahan bisa saja di situ. Maka sisa makanan kerupuk, sisa makan, yang kecil-kecil itu jangan ditinggalkan. Nabi thawril akid itu. Jadi sisa-sisa dari remah-remahnya itu dimakan oleh baginda Nabi. Tsumma akala min katifi syatin, kemudian juga Nabi makan dari katifi syatin, daging kambing dari katif. Daging yang di sininya sudahlah, bayangin kalau ini kambing gitu sajalah. Kambing ininya kambing itu katif. Tsumma shalat, kemudian Nabi salat, walam yatawadda, tidak wudu. Ini dalil yang dipakai oleh jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i bahasanya kalau makan daging-daging yang dibakar dan sebagainya tidak menjadi sebab batal wudu. Karena di sana ada orang yang mengatakan batal wudu. Bahkan kalau tidak salah termasuk ikhtiarnya Imam Nawawi. In lahmil jazar, kita sebut Zubat mengatakan. Ikhtiar Imam Nawawi. Kalau makan, kalau tidak salah ingat-ingat di Zubat ya. Jadi ada yang mengatakan batal, tapi jumhur ulama mengatakan tidak batal kalau makan. Jadi kalau kamu habis makan sate itu batal wudu, wudu lagi. Memang dalam hadits man akal al-jazur fa'alail wudu. Memang Nabi pernah mengatakan suatu ketika ada hadis, barang siapa yang makan onta tadi, hendaknya wudu. Barang siapa yang makan daging onta, oh ini lahul jazur bukan jazur ya. Barang siapa makan daging onta, maka hendaknya berwudu. Lalu berdirilah satu orang wudu. Ini menyebut nasnya begitu. Cuman Willy Nabi sebenarnya tahu bahwasanya ada di antara mereka itu yang sudah punya hadas. Cuman Nabi memanggilnya gimana caranya? Yang paling enak adalah ya, yang tadi yang makan daging wudu ya, padahal bukan karena dagingnya, tapi karena memang dia belum punya wudu. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Wa'il Ibn Abi Dawud an ibnihi wa huwa Bakar bin Wa'il an Zuhri an Anas bin Malik dari Sayyidina Anas. Qala, baginda Nabi Sayyidina Anas berkata, "Aulama mewalimahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah untuk Sayyidah Safiyah bitamrin wasawikin dengan kurma, sederhana dengan koma sawik, tepung gandum ya, tepung gandum dicampur kurma. Sawik. Itu gaya, itu maksudnya ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, pokoknya bentuk-bentuk makanan yang pernah dirasakan Nabi ya seperti itu. Haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Basri, haddatsana Al-Fudail ibn Sulaiman, haddatsana Faid maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' maula Rasulillah qala haddatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma Anal Hasan bin Ali, bahasanya Sayyidina Hasan bin Ali, wa Ibn Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa Ibn Ja'far, atau mendatangi tadi Salma. Faqalu laha, Sayyidah Salma ini mengetahui Nabi, tahu masakan Nabi. Faqalu, ini anak-anak muda yang tidak betul melihat Nabi karena sahabat sihorus sahabat. Sayyidina Hasan bin Ali kecil, ditinggal Nabi masih umur kecil. Jadi ada sahabat-sahabat yang belum tahu betul tentang apa yang dimakan Nabi ini. Akhirnya minta, "Isna'i bu, buatkan kami lana ta'aman makanan mimmakana dari makanan yu'jibu Rasulullah yang mengagumkan, yang disenangi Rasulullah. Buatin deh bu makanan yang Nabi senang. Wa yuhsinu aklahu dan Nabi juga bagus, maksudnya makannya benar Nabi itu." Faqalat, "Ya bunayya, wahai anakku, la tashtahihil yaum, kau enggak akan mau." Mas, betul. Hari ini memang serba bingung. Makanan yang disukai oleh orang-orang tuanya sudah anaknya pada enggak suka. Nasi jagung saja, ini anak-anak belum ada yang bisa makan nasi jagung itu. Padahal nasi jagung bapaknya senang nasi jagung. Nasi tiwul senang bapaknya, ketemu anaknya masih lidahnya belum cocok. Rujak ulek ya sudah biasa-biasa anak-anak misalnya aja. Ada makanan. Lah ini makanan Nabi kata Sayyidah Salma, "Pak, la tashtahihil yauma." Kau enggak mau. Sudah lidahmu beda, makananmu sudah macam-macam hari ini.
Qala bala, iya, tapi tolong isnailana, pokoknya saya pengen mencoba. Qala, kemudian kata Sayyidina, siapa perawinya tadi? Hadina Ja'far, perawinya Hasan bin Ali, wa Ibnu Abbas wa Ja'far atauha faqalu laha. Kemudian mereka, salah satu dari mereka berkata, perawinya, faqamat, kemudian berdirilah Sayyidah Salma. Fa'akhadat syai'an min syair, diambilkan gandum, fatahanahu ditumbuk, thumma ja'alathu fi kidrin, taruh di panci, di kendi, di apa? Panci yang dari pak tanah. Wasabbat alaihi syai'an min zait, dikasih sedikit minyak zaitun. Wadaqatil fulful, ada fulful itu adalah hitam-hitam tapi pedas. Apa ya? Lada ya apa? Fulful asfat kalau itu. Kurang lebih begitu. Pokoknya sesuatu yang watawabil itu bumbu-bumbu. Akhirnya ya dikasih bumbu-bumbu begitu. Ada fulfulnya, ada yang pedas tadi itu. Setelah diaduk begitu, qarabathu, didekatkan ilaihim kepada mereka. Faqalat, sambil berkata, hadza, ini adalah mimma kana, dari makanan yang yu'jibu Rasulullah, yang Rasulullah senang, Rasulullah mengagumi, wa yuhsin aklahu, dan Nabi benar makannya. Tapi dimakan enggak? Tapi begitulah. Jadi perbedaan masak. Makanya jangan dipaksa anak-anak kita harus makanannya persis kayak Nabi, ya enggak. Paling enggak kita bisa mencoba lah, menyenangi makanan baginda Nabi SAW. Kalau lidahnya lidah nasi jamblang begini, kalau hanya pakai roti saja enggak ketemu. Lidahnya nasi liwet enggak bisa ketemu ya, tapi harus belajar. Kurma. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan anil Aswad ibn Qais an-Nubayhi al-Anazi an Jabir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, atan Nabi, telah datang kepada kami Nabi fi manzilin. Nabi datang kepada kami, kata Jabir bin Abdullah. Fadabahna lahu syah. Kemudian kami sembelihkan kambing. Faqala, Nabi berkata, ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Nabi menyenangkan. Oh, kamu tahu aja ya kalau saya senang daging ya. Wah, ini bahasa Nabi itu. Jadi ya bangga, yang masak tambah senang kesukaannya. Ini termasuk pendidikan. Saya ingat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kalau datang ke rumahnya orang itu jangan sampai enggak, saya tidak bisa suka ini, saya tidak makan ini. Wah, ini Ustadz ngerepoti. Suruh makan, oh Masya Allah. Ya gitulah, senang, ini kesenangan saya begitu, Masya Allah. Saya jangan, ya Allah, saya tidak boleh, tidak senang ini. Saya tidak biasa ini. Saya biasa ini. Tumpahin saja ke mukanya kalau Ustadz, kalau orang kurang ajar begitu. Adab, jadi senang. Jadi menyenangkan. Menyenangkan sampai menghidangkan. Saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, diam saja. Jangan repoti orang. Apalagi kamu kelas Ustadz besar nanti. Jangan bikin orang ketakutan. Oh, saya Syekh tidak makan. Wah, bingung ke sana kepala. Tunggang langgang. Jangan begitu, senangkan. Cuman ada seorang alim yang sangat baik juga, biasa nyenengin orang, ini ya musibah atau sebuah kebaikan ya. Ceritanya beliau itu kan, yang namanya belut itu nggak bisa makan, karena belut menurut dia kayak ular, jadi nggak bisa makan. Akhirnya ke satu kampung, satu kiai ini satu kampung ini dikasih belut. Masya Allah, ini makanan kesukaanku. Satu ngambil belut disisihkan kasih santrinya, seolah makan dia. Betul-betul beruntung dia. Pulang dikasih 4 timba belut. Tapi kata beliau, waduh ini gara-gara saya ngomong senang belut, dapat 4 timba belut, lumayan tetangganya yang senang. Berkah juga, gara-gara kiai nggak suka belut. Cuman masalah makan jangan biasa memilah-milah. Saya ingat Abu Jahal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Suatu ketika ini sebuah kisah. Beliau lagi makan dengan beliau. Anak baru belum lama-lama amat. Ada petis Madura waktu itu, ada petis dikasih petis. Kita belum pernah, petis itu baunya kan sebetulnya kayak orang Jawa, terasi juga no problem sebetulnya, karena sudah lidah, sudah familiar, sudah dekat. Ini petis saya tidak bisa makan. Mata kul petis, tidak makan petis. Setelah selesai,
ente belajar makan petis. Dan semua makanan kamu belajar makan. Jangan sampai kamu ke rumahnya orang, disodorkan sesuatu, kamu bilang, saya tidak suka. Awas, jangan gitu. Mulai itu kita belajar makan petis. Tak taunya lama-lama lidahnya kenal petis. Akhirnya jadi senang sama petis. Kalau teman-teman dari Madura atau Masa Lembu datang, petisnya mana? Kadang petis goreng, petis ini. Cuman para jamaah tidak usah ngirim ke saya petis. Saya punya banyak petis. Nanti gara-gara begini nanti kirim 6 ton petis. Nanti kan kacau nanti. Nah, ini hanya sekedar cerita saya dengan guru kami, Habib Hasan Bahru. Mulai dari itu saya belajar makan petis. Betul belajar. Pertama baunya enggak enak. Tapi sekarang enak banget. Jadi begitu. Waktunya tolonglah ya sebagai tokoh ulama dan sebagainya. Jangan ngerepoti jamaah. Jangan. Yang diberikan Masya Allah senang. Nabi kan begitu. Ni'mal khol, ni'mal lidam khol. Ada lauknya, adanya cuka. Wah, paling enaknya makan, paling bagusnya lauk. Cuka paling bagusnya lauk gimana ini? Ya biar senang, maksudnya menyenangkan. Dia capek dengan niat yang baik untuk menghidangkan, tak taunya apa? Aduh, saya tidak selera. Saya enggak biasa makan ini. Saya, halah. Ini Ustaz, apa itu ngerepoti? Itulah tarbiyah dari Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Yang kita baca dari Nabi ya seperti itu. Semuanya kan menyenangkan. Padahal makanan apa itu? Sampai Salma berkata, kamu tidak senang makanan Nabi. Oh, makan Nabi cuma begitu-begitu kok. Tapi Nabi mengatakan, ini bagus, ini. Disembelihkan kambing. Ketawa aja kamu kalau saya suka kambing. Itu. Nah gitu, subhanallah. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.